Nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi saudara sekalian, shalom, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita sampaikan selamat Natal ke kanan kiri kita, ke muka belakang kita. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang bertemakan kasih yang mengubahkan. Kita mau membuka ayatnya di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-15. Ibrani 12 ayatnya yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Saya teringat sebuah kisah tentang seorang anak gembel yang diangkat oleh seorang konglomerat. Anak gembel ini tinggal di sebuah pemukiman yang kumuh di sebelah rel kereta api. Ketika dia sedang meminta-minta dengan kehidupannya yang keras, yang sering berantem, dia bertemu dengan konglomerat ini yang ada di atas mobil. Kemudian konglomerat ini berkata kepada si anak ini, "Nak, ayo kita ke rumah. Saya akan membawa kamu, saya akan mengadopsi kamu jadi anak saya." Kemudian anak ini dibawa dan bapaknya, konglomerat ini, dia mengerti betul. Walaupun anak ini statusnya sudah diangkat jadi anaknya sendiri, ada hal-hal yang harus dibereskan di dalam hatinya. Sehingga anak ini dikasih ceramah setiap pagi. Anak ini bapaknya mengatakan, jangan lihat orang lain, lihat Bapa saja. Lihat betapa besarnya kasih Bapa terhadap kamu. Jangan kamu peduli apa yang orang lain katakan. Dan benar saja ketika dia sudah diangkat jadi anak konglomerat, ketika dia keluar jalan, ketika dia melewati tempat yang sama, tempat di mana dia mengamen dulu, banyak orang-orang yang mengatakan hal-hal yang kejam kepada dia. Banyak juga orang-orang yang kaya, teman-teman dia di sekolah mencemooh dia. Karena orang berkata, kamu sebenarnya anak gembel, bukan anak konglomerat. Tetapi karena kasih dari bapaknya yang begitu luar biasa, anak ini menyadari bahwa kasih Allah menutupi semuanya. Sehingga dia tidak memiliki akar yang pahit di dalam kehidupannya sendiri. Bagaimana dengan kita? Ketika kita hidup, ketika kita sudah diadopsi oleh Bapa Surgawi jadi anak-anak raja, apakah kita memiliki akar yang pahit di dalam kehidupan kita? Ibrani 12 mengatakan bahwa akar yang pahit menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Alkitab berbicara dan mengambil ilustrasi tentang akar. Dan Alkitab juga mencatat manusia seringkali diibaratkan sebagai sebuah pohon. Contohnya di dalam Mazmur pasalnya yang pertama ayat yang ketiga dikatakan orang yang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya dan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Dan selanjutnya di dalam Yeremia 17 ayat 8 dikatakan juga orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang akarnya merambat ke tepi aliran air. Ketika musim kemarau datang dia tidak menjadi layu. Dan di dalam Ibrani kita melihat perumpamaan tentang akar ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki akar yang pahit, ketika kita memiliki kepahitan dendam di dalam hati kita, apapun yang kita lakukan pun akan berdampak negatif. Saudara semua tahu kalau saudara melihat akar, yang dilihat mana? Atas atau bawah? Bawahnya ya. Akar itu adanya di bawah permukaan tanah. Seperti itu juga akar pahit di dalam hati kita. Mungkin orang lain enggak tahu. Mungkin suami, istri, teman, keluarga, ibu, bapak tidak ada yang tahu. Karena akar itu tidak kasat mata. Akar itu tidak kelihatan. Tapi ketika pohon itu berbuah, kita bisa tahu apakah akarnya kuat atau akarnya jelek. Ketika akarnya jelek, buahnya tidak akan baik. Ketika akarnya jelek,
pohonnya tidak akan kuat. Dan dikatakan di Ibrani, ketika kita memiliki akar yang pahit di dalam kehidupan kita, itu menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan artinya masalah di dalam pribadi kita dan juga mencemarkan banyak orang. Saya teringat sebuah kisah yang terjadi di kota Jakarta. Ada seorang anak yang masih duduk di bangku SMA. Dia bergaul dengan temannya dan pemudi ini mulai jatuh cinta sama seorang pemuda di sekolahnya. Dan kemudian ketika papahnya mengetahui bahwa pemudi ini pacaran sama pemuda tersebut, papahnya mati-matian menentang. Papahnya sampai memindahkan anak ini dari sekolah swasta di Jakarta ke tempat sekolah swasta yang lainnya masih di Jakarta tapi di bagian yang lain. Tetapi karena masih satu kota, pemuda ini kemudian mendekati si pemudi tersebut dan mereka kemudian berpacaran lagi tanpa sepengetahuan ayahnya. Ketika ayahnya mengetahui, dia sangat marah sekali. Dan apa yang terjadi, pemudi ini dibawa ke Amerika. Dia disekolahkan di Amerika dan pemuda tersebut dicaci maki di depan anak gadisnya itu. Dan semenjak saat itu anak gadis ini mulai punya akar pahit kepada ayahnya. Tidak ada yang tahu. Suatu kali ketika dia ada di Amerika, dia memutuskan untuk membalas ayahnya. Dia bilang, saya pengen bunuh diri, tapi kalau saya bunuh diri itu tidak akan membuat bapak saya sengsara. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mulai melakukan hubungan seksual dengan orang siapapun. Setiap kali dia melakukan hubungan seksual, dia memiliki anak. Dan apa yang terjadi? Dia mengaborsi anaknya. Tidak seperti pemudi lain, ketika dia mengaborsi anaknya, dia meminta dokternya untuk mengeluarkan sertifikat. Pemudi ini tanggal sekian sudah diaborsi oleh dokter ini, kemudian ada sertifikatnya, sertifikat bagus seperti itu. Dan apa yang dia lakukan? Dia lipat sertifikat itu, dia kirim ke papahnya yang ada di Indonesia. Dia bilang, papa bisa menyakiti saya, ini cucu papa yang pertama, saya aborsi. Kemudian berulang lagi, cucu kedua, cucu ketiga, cucu keempat, cucu kelima. Sampai akhirnya dia melakukan aborsi 18 kali. 18 kali dia melakukan aborsi karena apa? Karena dia punya akar kepahitan terhadap bapaknya sendiri. Puji Tuhan, orang ini sudah dipulihkan, dia melayani Tuhan. Tetapi ketika ada akar pahit di dalam dirinya, Alkitab benar sekali mengatakan karena itu menimbulkan kerusuhan, menimbulkan masalah di dalam pribadi kita. Jadi setelah dia mengaborsi sekian banyaknya, dia memiliki kesulitan untuk mempunyai anak sekarang. Karena rahimnya sudah begitu rusak dan akhirnya sekarang dia harus melakukan pengobatan untuk memiliki anak. Yang pertama, ketika kita memiliki akar pahit, dampaknya itu kita rasakan sendiri. Pribadi kita merasakan sendiri. Dan yang kedua, sekitar kita merasakan. Alkitab menuliskan bahwa akar pahit akan mencemarkan banyak orang. Saudara tadi dengar bagaimana sedihnya hati bapaknya. Setiap kali dia menerima surat dari Amerika, itu adalah cucunya. Dan karena anak pemudi ini sangat pahit kepada ayahnya, dia nggak pernah malu menceritakan apa yang dia sudah lakukan. Dia senang bikin malu papahnya, dia senang bikin malu nama keluarganya. Karena keluarganya pernah menyakiti hati dia. Nah jadi ketika kita memiliki akar yang pahit, kita harus mewaspadai hal tersebut. Karena pribadi kita akan terkena dampak dan orang sekitar kita juga akan terkena dampaknya. Dari manakah timbulnya akar pahit? Saya lihat ada dua hal dari dua sumber dari akar pahit. Yang pertama itu dari perkataan yang menyakitkan. Mungkin ada di sini saudara sekalian teringat begitu saya mengatakan perkataan yang menyakitkan. Satu atau dua nama muncul di kepala saudara. Mungkin orangnya sudah meninggal. Mungkin orangnya sudah tidak pernah bertemu lagi. Tapi perkataannya itu selalu ada. Seperti si anak yang tadi. Perkataan yang dikatakan bapaknya itu berpuluh-puluh tahun. Sebelum dia melakukan aborsi ke yang 18. Tapi dia selalu ingat. Papanya pernah menghina pemuda itu. Pemuda yang dia sayangi, yang dia kasihi, dihina habis-habisan. Perkataan yang menyakitkan membuat ada akar pahit. Dan yang kedua,
Terkadang akar pahit juga bisa timbul karena perbuatan yang kita anggap tidak adil. Ketika ada akar pahit timbul, kita selalu menyangka bahwa harusnya saya tidak diperlakukan seperti ini. Harusnya saya mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Seperti kisahnya ada di dalam Lukas 15, si anak sulung ketika adiknya, anak bungsu kembali ke rumah, adiknya yang sudah memfoya-foyakan uang bapaknya kembali ke rumah. Anak sulung tanpa disadari dia memiliki akar pahit. Karena pandangan dia yang salah terhadap kasih Bapa. Dia tidak melihat begitu besar pengorbanan ayahnya untuk menerima adiknya. Tapi apa yang dia lakukan? Si anak sulung malah marah. Dan kemudian dia tidak mau ikut kepada pesta yang dilaksanakan oleh ayahnya. Jadi kita harus mewaspadai kalau ada orang yang pernah mengatakan hal yang menyakitkan kepada kita, jangan sampai ada akar pahit yang timbul di dalam hati kita. Dan yang kedua, ketika ada perbuatan yang tampaknya tidak adil, kita serahkan kepada Tuhan juga. Efesus 4 ayatnya yang ke-31 mengatakan demikian. Efesus 4 ayatnya yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Di sini ada penambahan kejahatan. Jadi pertamanya kita hanya memiliki kepahitan. Ketika kita pahit, kita mulai geram, kita mulai marah. Setelah marah kita mulai berantem sama orang. Ketika kita berantem kita mulai fitnah. Dan ketika kita memiliki fitnah sana sini akan terjadi kejahatan. Menurut ilmu psikologi, badan kita itu merespon apa yang hati kita rasakan. Ketika kita tidak suka terhadap seseorang, badan kita itu mulai mengatur bagaimana caranya biar kita tidak bertemu dengan orang tersebut. Saya pernah mengalami hal demikian ketika saya kuliah, saya punya satu teman yang saya kurang suka, entah karena gaya bicaranya, entah karena cara dia bekerja waktu kita kerja kelompok. Saya mulai kesel, tapi saya anggap ini sesuatu hal yang wajar. Saya cuman bilang ke beberapa teman saya bilang saya gak suka sama orang ini. Dan tanpa saya sadari ketika orang itu mulai datang ke kelas, saya tuh ingin keluar kelas. Pokoknya saya gak mau ketemu sama dia. Itu tanpa saya sadari sampai suatu kali ketika saya mendengarkan khotbah, pendetanya berkata, kalau kamu punya akar pahit di dalam kehidupan kamu, kalau kamu kesal terhadap seseorang, badan kamu tuh akan merespon. Kamu akan mulai malas ketemu dengan dia. Kamu malas kalau mikirin dia aja kayaknya udah gak enak. Dan benar saja Efesus mengatakan itu awalnya dari kepahitan. Dari kepahitan ada kegeraman. Dari kegeraman ada kemarahan. Kemudian pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Di tahun 2015 ini kita akan menutup tahun beberapa hari lagi. Kita mulai tanya di dalam hati kita, apakah ada akar pahit? Apakah ada benih? Mungkin belum sampai berakar dalam, tapi benihnya itu sudah ada. Mungkin dari perkataan, mungkin dari perbuatan orang. Mulai kita introspeksi diri, sehingga ketika nanti kita menghadapi 2016, kita memiliki tahun yang baru, suasana hati yang baru. Kita tidak lagi mengalami depresi, kita tidak sebel sama orang, tapi kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Bagaimana caranya buat kita tidak memiliki akar pahit? Alkitab mengajarkan ketika kita ingin untuk tidak memiliki akar pahit, yang harus kita lakukan adalah melepaskan pengampunan. Akar pahit itu bisa diibaratkan seperti ini. Kita memiliki sebuah toples yang tutup toplesnya itu sebesar tangan kita. Ketika kita masukkan itu muat. Tetapi ketika kita mengambil misalnya ada permen yang banyak di dalam, kita mencengkram dan kemudian kita nggak bisa keluar dari toples tersebut. Mungkin ketika kita ingin melepaskan toples tersebut, kita berpikir kita harus menghancurkan toplesnya. Tetapi tidak. Ketika kita menghancurkan toplesnya, kita mungkin melukai diri kita sendiri. Yang harus kita lakukan adalah kita melepaskan. Ketika kita melepaskan,
ada pemulihan yang terjadi. Di dalam Matius 22 ayat ke-31 ini adalah landasan pertama mengapa kita harus mengampuni orang lain. Yesus ditanya, apakah hukum yang terutama di dalam Alkitab? Dia mengatakan hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Secara psikologis kita mengerti bahwa ketika ada nomor yang keluar, nomor 1, nomor 2. Kita selalu mengibaratkan nomor 1 itu lebih penting daripada nomor 2. Tetapi kalau misalnya kita buka di dalam Matius ke-22, dia katakan gini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Ternyata hukum kedua itu sama pentingnya dengan hukum yang pertama. Kita tidak bisa jadi orang Kristen yang hanya mengasihi Tuhan, beribadah setiap hari, menyembah Tuhan, tapi kita membenci teman kita, saudara kita, keluarga kita. Kenapa? Karena Alkitab mencatat hukum yang kedua itu sama dengan hukum yang pertama. Sama pentingnya. Ibaratnya sebagai salib. Salib itu adalah hubungan kita ke Tuhan. Hubungan vertikal. Tetapi tanpa hubungan horizontal, salib bukanlah menjadi sebuah salib. Jadi ketika kita mau menyenangkan Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Dan yang kedua, landasan mengapa kita harus mengampuni, tercatat di dalam Matius 6 ayat 12. Matius 6 ini mencatat sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, yaitu doa Bapa kami. Matius 6 ayat 12 mencatat, Tuhan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tampaknya tidak bisa kita mengatakan, Tuhan ampunilah kami walaupun kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Untuk meminta pengampunan dari Tuhan, kita harus mengampuni terlebih dahulu. Jadi saya rasa dua landasan ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa pengampunan itu adalah sebuah perintah dan bukan anjuran. Tapi kalau saudara masih berkata, itu sih kebetulan. Memang dikatakan seperti itu tapi kebetulan. Tapi Alkitab mencatat lebih keras lagi. Di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian. Matius 6 ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ketika kita memiliki akar pahit, selalu kita katakan susah mengampuni orang lain. Tapi saudara bayangkan, sudah berapa kali saudara menyakiti hati Tuhan? Sudah berapa kali dari tahun ke tahun saudara membuat resolusi. Saudara membuat janji-janji palsu. Tapi saudara ketika saudara berkata, Tuhan aku mau menyenangkan engkau. Tetapi saudara gagal lagi. Jatuh dalam dosa yang sama. Jatuh lagi, jatuh bangun. Ketika saudara melakukan hal itu, coba bayangkan hati Tuhan seperti apa. Tapi walaupun demikian, Tuhan rela menerima kita dengan tangannya yang terbuka. Kalau kita sudah diampuni, maka kita juga harus mengampuni. Bagaimana caranya? Kita mau belajar ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Mungkin di tahun 2016 ini kita mulai bisa untuk membabat rasa sakit hati, membabat akar pahit. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat ke-27 sampai 28 dikatakan demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk memberantas akar sakit hati atau akar kepahitan ini, yang pertama adalah kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Kita harus mengasihi musuh kita. Di sini dikatakan musuh itu adalah orang yang membenci, bukan orang yang kita benci. Kenapa? Karena di Matius 5 ayat 24 sudah dikatakan kita tidak boleh membenci orang.
Matius 5 ayat 24 mengatakan, tinggalkanlah persembahanmu ketika kamu berdoa dan kamu merasa kamu masih berantem sama teman kamu. Tinggalkanlah dulu. Mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa kita saat ini, ketika saudara mungkin lagi menyembah, ketika WL mengajak, ayo saudara tinggikan nama Tuhan. Ketika saudara merem dan saudara mulai bukannya membayangkan muka Tuhan, malah terbayang muka orang itu. Bikin kesel, bikin dongkol. Alkitab mencatat tinggalkanlah dulu. Tiba-tiba nanti mungkin minggu depan ketika doa, pas doa Pak David lihat, wah banyak juga ya yang tiba-tiba lagi pujian penyembahan, keluar dulu, telepon dulu temannya, minta maaf dulu. Tapi memang Alkitab mencatat demikian. Kenapa? Karena pengampunan itu lebih besar daripada persembahan kita. Jadi kita tidak boleh membenci orang. Bagaimana dengan orang yang membenci kita? Alkitab mengatakan kita harus berbuat baik. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata sehingga adalah kata pembuktian. Tuhan tidak berkata saya mengasihi tapi saya tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan berkata saya mengasihi sehingga karena saya mengasihi saya menurunkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Karena itu juga kita harus melakukan hal demikian. Saya mengasihi Tuhan sehingga saya mau berbuat baik untuk orang yang membenci saya. Jangan kita selalu hanya merasakan atau merencanakan saja. Jangan pengampunan itu jadi wacana semata. Tapi lakukan di tahun 2016, lakukan mulai resolusi itu. Jangan sampai misalnya kita menunggu, moodnya lagi kurang baik nih hari ini, besok saja. Ketika kita mau berbuat baik, lakukan saja langsung. Jangan tunggu moodnya. Karena ini adalah perintah Tuhan untuk berbuat baik. Pertanyaannya, perbuatan baik sebaik apa yang harus kita lakukan sama orang? Lukas 6 ayat ke-31 mencatat, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebaik apa? Kembali lagi ke perintah yang kedua, sebaik engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, perlakukanlah itu seperti diri kita sendiri, saudara kita sendiri di dalam Tuhan. Dan Alkitab mencatat, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Perbuatan kita menunjukkan jati diri kita sebenarnya. Kita melakukan perbuatan baik bukan karena orang itu layak untuk mendapatkan perbuatan baik kita. Tapi kita melakukan perbuatan baik karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak dari Allah yang maha tinggi. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, kita gak bisa lagi bilang, Tuhan orang itu gak layak saya lakukan hal-hal yang baik terhadap dia. Tuhan orang itu nyebelin. Tuhan orang itu bikin saya sakit hati. Saudara gak bisa lagi pakai alasan itu. Kenapa? Karena Tuhan berkata, engkau harus membalaskan yang baik walaupun dia jahat. Karena kalau saudara membalaskan yang baik kepada orang yang baik, saudara membalaskan yang jahat kepada orang yang jahat, apa bedanya kita dengan orang dunia? Apa bedanya kita mengenal Yesus? Percuma kita mengenal Yesus kalau perbuatan hidup kita sama dengan orang dunia. Jadi yang pertama, ketika kita mau memberantas akar kepahitan, kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Yang kedua adalah kita harus meminta berkat. Dikatakan di sini, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Alkitab mencatat bahwa ketika kita ditampar di pipi kanan kita, kita berikan pipi kiri kita. Maksudnya apa? Mungkin kita kurang membayangkan. Di dalam konteks culture waktu Alkitab ini ditulis, orang itu biasanya memakai tangan kanan. Jadi kalau misalnya saudara ditampar pipi kanan saudara, tangan mana yang dipakai oleh orang yang menampar saudara? Kalau ditampar pipi kanan, yang nampar
pipi kiri, tangan kiri yang nampar. Atau mungkin kalau dia tidak menampar pakai tangan kiri, dia menampar pakai tangan kanan tapi pakai punggung tangan. Begini atau begini. Kedua hal tersebut ketika diterjemahkan itu sebenarnya berarti bahwa orang tersebut mau mencemooh saudara. Dia memakai tangan yang tidak baik untuk menampar saudara. Bukannya dia ingin menyakiti saudara, tapi dia ingin mencemooh, mengejek saudara. Tapi Alkitab mengatakan, mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Artinya apa? Jangan membalaskan. Jangan membalaskan, tetapi saudara harus memberikan respon yang baik. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10 mengatakan bahwa lidah itu seperti api yang bisa membakar hutan. Dan ketika kita memiliki lidah kita bisa memuji Tuhan atau kita bisa mengutuk orang-orang yang Tuhan telah ciptakan. Tapi Yakobus berkata itu tidak demikian. Kita harus memberkati orang. Jangan sampai ada kutuk yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai ada perkataan-perkataan yang kurang baik yang keluar dari mulut kita. Teladan Yesus dicatat di dalam 1 Petrus yang kedua ayat ke-21, 1 Petrus 2 ayat ke-21 dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Ketika kita dikutuk, coba katakan berkat. Saya sempat sharing sama pengurus yang di Bandung. Ketika kita doa pagi, kita saling sharing bagaimana sulitnya menjaga lidah. Dan para pengurus juga menyadari bahwa lidah itu ketika kata sudah dikeluarkan, ketika ada kutuk yang dikeluarkan, itu tuh akan membekas di hati orang tersebut. Walaupun dicabut, rasanya itu masih nempel. Ibaratnya bagaikan kita mengetokkan paku ke dalam kayu. Ketika sudah diketok, walaupun paku itu dicabut, bolongnya itu masih tetap ada. Jadi kita bilang jangan sampai kita salah ngomong. Jadi solusinya apa? Orang Bandung bilang makan aja. Ketika saudara pengen marah, pengen ngomong hal-hal yang jahat, makan aja dia bilang. Membuat mulut kita itu sibuk. Jadi jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang jahat terhadap orang itu. Ada mungkin yang mau digigit lidahnya, ya boleh dilakukan dulu. Yang penting ketika kita marah, mikir panjang. Jangan sampai udah marah, meledak sana sini malam baru dipikir. Kenapa? Walaupun kita sudah bisa meminta maaf kepada orang itu, tapi rasanya itu berbeda. Jangan sampai hubungannya rusak dulu. Tahan. Perlu makan gak apa-apa. Kalau misalnya tahun depan banyak yang naik timbangan, berarti sedang memberantas akar-akar pahit di sini ya. Puji Tuhan. Nah, ada satu kisah, dikisahkan seorang wanita yang bernama Corrie ten Boom. Dia itu adalah orang yang bisa selamat daripada Holocaust. Dia itu adalah seseorang yang ditangkap oleh tentara Nazi karena dia menyembunyikan banyak sekali orang Yahudi di rumahnya. Ketika dia ditangkap bersama saudara perempuannya, Betsy, saudara perempuannya yang dia sangat kasihi. Dan apa yang terjadi ketika ada di dalam camp, seorang komandan menemukan kesalahan dan akhirnya menghukum mati Betsy. Betsy, saudara Corrie ten Boom satu-satunya dieksekusi mati. Ketika Holocaust sudah berlalu, Corrie ten Boom dipanggil Tuhan untuk melayani sepenuh waktu. Dan dia mulai berkhotbah tentang pengampunan. Dia berkata, saya mau mengampuni. Tapi suatu kali ketika dia selesai berkhotbah, ada satu orang pria yang mukanya itu dia ingat sekali. Dia adalah komandan yang membelikan palu ketok palu untuk saudara perempuannya dibunuh. Dan komandan ini berkata, saya minta maaf. Apa yang Corrie ten Boom lakukan? Dia gemetar.
dia langsung sakit. Rasanya tuh saudara dia yang waktu itu meninggal karena orang ini, semua teringat lagi. Cuman dia berkata, saya sudah diampuni Tuhan. Kasih Allah ada di diri saya. Jadi walaupun dia pernah komandan ini mengatakan hal-hal buruk, Corrie ten Boom mau mengampuni. Dan akhirnya terjadi pengampunan di dalam kehidupan Corrie ten Boom. Jadi yang pertama ketika kita mau melepaskan pengampunan, memberantas akar pahit. Selain berbuat baik, kita juga harus meminta berkat bagi orang yang telah mengutuk kita. Dan yang terakhir, di ayatnya yang ke-28b, dikatakan demikian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-44, ayatnya mirip, tapi dikatakan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika kamu dianiaya, kamu harus berdoa. Itu yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Ketika kita berdoa, kita menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan terserah Tuhan, yang penting saya mau nurut. Terserah sebagai hakim, biarkan Tuhan sendiri yang melakukan perkaranya. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan sendiri. Selain berbuat baik, selain kita meminta berkat, kita juga harus berserah kepada Tuhan. Kita harus berdoa bagi orang yang menyakiti kita, yang menganiaya kita. Mungkin pertanyaannya di sini, bagaimana cara berdoanya? Mau ngedoain apa aja? Yang pertama, kita bisa mendoakan pengampunan. Meminta pengampunan kepada orang-orang itu. Seperti Tuhan Yesus ketika dia ada di kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi yang pertama, ketika kita mau belajar mengampuni orang, mintalah pengampunan untuk orang tersebut. Biarkan kita merasakan kasih Bapa yang mau mengampuni. Selain kita meminta pengampunan, yang kedua kita juga meminta pengertian akan Bapa. Ayatnya ada di dalam Efesus 1 ayat 17-19. Ada orang-orang yang memang tidak mengerti apa yang Bapa inginkan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kita meminta kasih karunia Tuhan untuk mengerti. Biarkan mata mereka terbuka. Biarkan mereka mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan. Selain pengampunan, kita meminta pengertian. Biar mata mereka dicelikan. Dan yang terakhir, Filipi 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 dikatakan demikian. Filipi 1 ayat 9 sampai ayat yang 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih mana yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang terakhir, selain kita meminta pengertian akan apa yang Bapa mau, kita juga meminta kasih. Sehingga kasih timbul di dalam diri mereka. Kadang ada orang yang gak ngerti kehendak Bapa. Tapi ada orang yang sudah ngerti kehendak Bapa tapi tidak hidup di dalam kasih. Jadi kita harus meminta kasih itu untuk berlimpah-limpah di dalam kehidupan orang tersebut. Saya senang sekali mendengarkan khotbah dari Joyce Meyer. Dan Joyce Meyer adalah orang yang telah hidup mempraktekkan pengampunan. Ketika dia berumur 9 tahun, bocah 9 tahun, Joyce Meyer yang masih 9 tahun, dia datang kepada orang tuanya, kepada mamahnya. Dia berkata, Mama tahu gak, Papa itu perkosa saya. Dan apa yang Joyce Meyer lakukan, bukannya mamahnya membela Joyce yang umur 9 tahun ini, Joyce malah dimarahin. Karena mamahnya tidak percaya sama sekali bahwa ayahnya telah melakukan perbuatan yang begitu tidak senonoh. 9 tahun Joyce Meyer kecewa. Dia kecewa terhadap papahnya. Dia kecewa terhadap mamahnya. Sampai umur 14, Joyce Meyer menuliskan bahwa dia itu diperkosa seminggu minimal sekali. Umur 14, mamahnya memergoki kejadian tersebut. Dan apa yang dipikir oleh Joyce Meyer, dia berkata,
mungkin hari ini adalah hari terakhir saya diperkosa ayah saya. Tapi itu tidak terjadi. Karena begitu mamahnya melihat ayahnya sedang melakukan perbuatan yang tidak senonoh, mamahnya langsung angkat kaki dari rumah. Mamahnya udah gak mau, mamahnya kecewa, mamahnya pergi. Walaupun mamahnya kembali lagi, tapi Joyce Meyer ini ketakutan. Dia mulai kecewa, ada akar pahit terhadap ayahnya sendiri. Sampai akhirnya ketika dia dewasa, dia berkeluarga, dia masih bergumul untuk memaafkan ayahnya. Setelah dia berkhotbah membaca firman, dia mengambil keputusan untuk mengampuni ayahnya. Yang dia lakukan apa? Ketika ayahnya sakit-sakitan, Joyce meminta suaminya untuk pindah bersama-sama ke rumah yang dekat dengan ayahnya. Agar dia bisa memelihara ayahnya, melihat, menjagai ayahnya. Dia berbuat baik buat ayahnya. Selain itu juga dia sering sekali datang ke rumah ayahnya, berdoa bagi ayahnya. Dan dia berkata, Tuhan, saya mau mengampuni ayah saya. Dan tanggal 2 Desember 2001, Joyce Meyer membaptis ayahnya. Ayahnya mau menerima Yesus Kristus. Biasanya Joyce Meyer tidak mau membaptiskan orang. Tapi untuk ayahnya dia turun sendiri. Orang yang pernah memperkosa dia ketika kecil dibaptiskan oleh Joyce Meyer sendiri. Dan di situ kita bisa melihat ketika kita mau melakukan bagian kita dan kita berdoa pada Tuhan untuk melepaskan pengampunan bagi orang tersebut, Tuhan mau memakai kita. Mungkin kehidupan kita amit-amit enggak sekeras Joyce Meyer. Mungkin yang kita alami mungkin hanya perkataan ayah kita yang menyakiti. Perkataan ibu, perkataan tante, om atau siapapun yang menyakiti kita. Mungkin kita belum dianiaya secara fisik, tapi kita bisa meneladani. Dari cerita Joyce Meyer ini, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Sebelum kita menutup tahun 2015, saya mau bertanya 3 hal ini. Adakah akar pahit di dalam hidup saudara? Adakah nama orang itu selalu terngiang? Ketika saudara mau tidur, mau makan, mau kemanapun, kadang-kadang di mall suka tiba-tiba kelihatan ada dia padahal bukan. Saudara was-was, apakah ada orang tersebut? Kalau misalnya ada, saya tantang saudara. 2016, mari kita berbuat baik buat orang itu. 2016, mari kita membalas berkat ketika mereka mengutuk kita. Dan yang terakhir, kita mau belajar berdoa buat mereka. Saya meminta pemain musik ke depan. Saya mau menutup dengan kisah ini. Ada seorang lain yang juga memiliki akar pahit terhadap ayahnya. Memang di dunia kita yang sekarang, ketika saya terjun pelayanan ke anak muda, akar kepahitan itu sering sekali dimulai dari keluarga. Jadi buat om, tante yang hadir di sini, mari kita mulai perhatikan anak-anak kita. Karena kenapa? Ada beberapa orang tua yang datang sama saya, dia minta tolong untuk ngobrol sama anaknya. Saya tanya, tante, kenapa tante gak ngobrol sendiri? Itu kan anak tante. Tantenya bilang, anak saya udah gak ngomong sama saya 5 tahun. Itu sedih sekali. Ketika ada akar pahit di dalam hidup anak kita gak pernah tahu apa yang dia bakal lakukan. Jangan sampai amit-amit kita jadi ayah yang menerima surat sertifikat itu. Ketika kita memiliki anak di rumah, tolong dijaga dengan baik. Ada sebuah kisah lagi tentang seorang anak yang disakiti oleh ayahnya. Ketika dia berusia 12 tahun, dia diperkosa oleh ayahnya sendiri. Tapi karena ini adalah keluarga yang sangat kaya, ayahnya malu karena anaknya memiliki anak. Jadi itu anak sekaligus cucunya. Karena malu, dia membuatkan sebuah gubuk di salah satu perkebunan yang dia punya. Dia pasung anaknya. Anaknya ini sakit hati sekali. Dia teriak-teriak setiap hari. Dia bilang, ini bukan anak saya, ini bukan anak saya. Ibunya juga tidak mau menerima dia. Jadi akhirnya dia dipasung, dia hanya diberi makan. Apapun yang dia lakukan itu ada di pasungan itu. Jadi bau sekali, tempat hidupnya dia itu bau sekali. Seperti kandang hewan. 14 tahun berlalu, kehidupan dia udah porak-poranda, gila, enggak waras. Sampai suatu kali ada pendeta datang.
mengunjungi gubuk tersebut. Dan pendeta ini bertanya, maukah kamu mengampuni ayah kamu? Karena ketika kamu belum mau mengampuni ayah kamu, kamu tidak akan dipulihkan. Anak ini nangis sejadi-jadinya karena menurut dia tidak salah. Tapi setelah dikonseling, setelah diberitahu, mulai anak ini berkata, saya mau mengampuni ayah saya. Ketika dia mengambil keputusan itu, ada perubahan hidup yang terjadi. Yang tadinya dia tidak waras, dia menjadi waras. Dia mulai ingat apa yang terjadi di kehidupan dia. Dia mulai bisa membersihkan diri, menggunting rambut. Dia bisa datang jalan sendiri ke rumahnya dia. Dan ayahnya, setelah 14 tahun dia dipasung, untuk pertama kali dia melihat ayahnya. Ayahnya sedang duduk di sebuah kursi roda karena ayahnya sedang mengalami stroke. Dia berbisik kepada ayahnya, "Pah, saya memaafkan papa." Dan papahnya menangis. Begitu pengampunan dilepaskan, hubungan itu kembali dibentuk. Di tahun 2016 ini, sebelum kita memberikan hadiah buat orang lain berupa pengampunan, saudara harus menyadari bahwa pengampunan adalah hadiah terbaik yang saudara bisa dapatkan dari diri saudara sendiri. Ketika saudara mengampuni, ada damai sejahtera Tuhan. Dari kisah anak tersebut yang tadi dipasung, keluarlah sebuah lagu yang berkata, "Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru." Biarkan ada kasih seperti aliran air yang mengalir terus menerus, membasuh kita, membenahi kehidupan kita. Hari ini saya tantang, sebelum kita masuk ke 2016, mari kita berkata, "Bapa sentuh hatiku, ajar aku mengerti apa yang Engkau mau di dalam kehidupanku." Bapa sentuh hatiku,